Namun sobat, Anissa yang tadinya merasa santai, tiba-tiba harus dihadapkan dengan situasi menegangkan yang membuat dia seketika begitu panik. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Kisah mengerikan kali ini terjadi di Serdang Bedagai, Sumatera Utara pada tahun 2024. Bercerita tentang seorang gadis remaja yang mengalami nasib tragis. Dia meninggal dunia dan jasadnya ditemukan terbungkus karung goni di balik pohon tumbang yang ditutupi oleh daun pelepah kering di sebuah area perkebunan sawit. Setelah diselidiki, rupanya tindakan tersebut dilakukan oleh seorang pria pecandu barang haram narkotika yang dengan keji menghabisi nyawa gadis remaja tersebut karena ingin menguasai sepeda motornya untuk dijual, lalu kemudian membeli barang haram narkotika jenis sabu. Dan yang lebih teganya lagi, sebelum menghabisi nyawa dari korbannya, pria tersebut juga meruda paksa gadis remaja itu. Bagaimana cerita selengkapnya tentang kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Kepolisian Resort Serdang Bedagai akhirnya berhasil meringkus pelaku seorang siswi SMP yang jasad ditemukan di dalam karung goni di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Oh ya sobat, sebelum itu, aku punya sebuah informasi. Kata Pena tergabung ke dalam program YouTube Shopping Affiliate. Buat kalian yang ingin mencari barang-barang elektronik yang keren dan bagus dan juga murah, aku punya beberapa rekomendasi produk untuk kalian. Kalau kalian tertarik, langsung saja cek link produk di pojok kiri bawah untuk pembeliannya. Jadi sobat, di Serdang Bedagai, Sumatera Utara ada seorang gadis remaja yang memiliki paras cantik bernama Anissa Salsabila Hareva atau yang akrab dipanggil Anissa. Di saat itu usianya baru menginjak 12 tahun dan duduk di bangku kelas 1 SMP. Dia bersekolah di SMP Negeri 2 Pantai Cermin. Anissa ini merupakan seorang putri dari pasangan suami istri yang bernama Supriyadi Hareva dan juga Rubiah. Anissa juga merupakan putri sulung dari 7 bersaudara. Mereka sekeluarga tinggal dengan rukun dan damai di sebuah rumah sederhana di Dusun 3, Desa Lubuk Saban, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Oleh orang-orang di sekitar lingkungan mereka, Anissa dikenal sebagai gadis yang baik dan pendiam. Meski pendiam bukan berarti Anissa ini orang yang antisosial. Anissa justru dikenal sangat ramah dan mudah bergaul dengan orang-orang di sekitarnya. Terlebih di sekolah, selain merupakan murid yang berprestasi, Anissa juga aktif di berbagai kegiatan dan tidak heran jika Anissa memiliki banyak teman. Dan di lingkungan rumahnya, Anissa juga dikenal sebagai putri yang berbakti. Sebagai seorang kakak, Anissa dinilai mampu menjadi contoh yang baik untuk adik-adiknya. Anissa juga dikenal sangat rajin dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Senantiasa Anissa membantu sang ibu untuk mengurusi rumah. Anissa juga bukanlah seorang putri yang gemar meminta uang kepada orang tua. Meski usianya yang di saat itu masih sangat muda, Anissa sudah menyadari keadaan kedua orang tuanya yang tidak selalu bisa memenuhi keinginannya, mengingat dia memiliki adik yang banyak. Oleh karena itu, Anissa mengusahakan untuk bisa mencari tambahan uang demi memenuhi keinginan dan kebutuhannya sendiri. Sering sekali, sepulang sekolah, Anissa yang sudah mahir mengendarai sepeda motor dan baru saja dibelikan motor bekas jenis motor Suzuki Shogun. Sebagai moda transportasinya sehari-hari ke sekolah, dia memanfaatkan kemampuan dan fasilitas transportasi tersebut berupa motor yang dia miliki untuk mengantar teman-temannya yang kemudian dia diberikan upah oleh teman-temannya itu. Ya kurang lebih seperti mengojek. Lalu tibalah pada suatu hari, tepatnya pada hari Kamis tanggal 12 Desember tahun 2024. Anissa di saat itu tengah menjalankan aktivitasnya seperti biasa di sekolah. Namun pada hari itu diketahui, Anissa tengah menjalani ujian sekolah sehingga dia pulang lebih cepat sekitar jam 10 pagi. Anissa, begitupun teman-temannya sudah bubaran sekolah pada saat itu. Dia tidak langsung pulang, tapi seperti biasa, Anissa mengantarkan temannya terlebih dahulu. Diketahui saat itu Anissa mengantarkan pulang temannya yang berinisial A. Setelah mengantarkan temannya pulang, Anissa juga hendak langsung pulang ke rumah. Jalan yang Anissa lalui
juga merupakan jalan yang biasa dia lalui ketika pulang sekolah. Namun, ada yang sedikit berbeda di hari itu. Jalan yang biasa dia lewati tiba-tiba terlihat sangat sepi. Biasanya di sana sangat ramai. Rupanya di hari itu sedang banyak warga yang sedang pergi ke Lubuk Pakam untuk mengambil bantuan pemerintah. Meskipun begitu, keadaan tersebut tidaklah menjadi alasan bagi Anissa. Toh, jalan tersebut juga sering dia lalui. Namun sobat, Anissa yang tadinya merasa santai, tiba-tiba harus dihadapkan dengan situasi menegangkan yang membuat dia seketika begitu panik karena dia dihadang oleh seorang pria yang bernama Fadli Nasution alias Nanang. Nanang ini adalah pria yang berusia 27 tahun. Dia diketahui merupakan warga dusun 1 Desa Pematang Tatal, Kecamatan Perbaungan. Di sana Nanang tinggal bersama ibunya setelah berpisah ranjang dengan istrinya. Yang mana diketahui, Nanang sebenarnya sudah memiliki seorang anak. Entah apa alasan Nanang pisah ranjang dengan sang istri. Namun diketahui Nanang merupakan seorang pengangguran. Sudah mana pengangguran, Nanang juga rupanya memiliki hobi mengkonsumsi minuman keras jenis tuak dan juga senang mengkonsumsi barang haram narkotika jenis sabu. Ya bisa jadi saja sobat, kebiasaan buruk tersebut membuat rumah tangganya jadi tidak harmonis dan berakhir dengan pisah ranjang. Setelah pindah tinggal bersama sang ibu, tentu saja Nanang tetap menjalani kebiasaannya, mengkonsumsi minuman keras dan juga barang haram narkotika. Namun yang menjadi tantangan berat baginya saat itu adalah Nanang yang pengangguran tidak punya uang untuk membelinya. Entah bagaimana sebelumnya Nanang bisa memperoleh minuman keras serta barang haram tersebut. Entah dengan cara meminta kepada keluarganya atau justru melakukan hal lain. Namun yang jelas, tibalah pada saat Nanang mulai merasakan dirinya frustasi. Orang yang biasanya memberikannya uang sedang dalam masa sulit alias tidak punya uang, yang membuat dia akhirnya tidak bisa memperoleh barang haramnya. Dalam frustasinya tersebut, Nanang yang sudah tidak dapat berpikir jernih akibat pengaruh dari obat-obatan serta minuman keras. Dia rasanya sangat ingin menghalalkan segala cara untuk bisa mendapatkan apa yang sedang dia inginkan. Kalau dalam bahasa hukum, dia sedang sakau alias sangat menginginkan benda haram tersebut. Singkat cerita, tibalah pada suatu hari, tepatnya hari Rabu tanggal 11 Desember tahun 2024 malam hari. Seperti biasa Nanang tengah berpesta barang haram narkotika jenis sabu. Saat itu, dia entah dari mana bisa mendapatkan uang untuk membeli barang tersebut. Namun yang jelas, setelah dia menggunakan barang itu, Nanang semakin kecanduan dan semakin kuat keinginannya untuk bisa mendapatkan uang lalu mengkonsumsi barang tersebut lagi. Hingga keesokan harinya, tepat pada hari Kamis tanggal 12 Desember tahun 2024, Nanang yang putus asa karena sudah tidak punya uang, berencana untuk mendapatkan uang dengan cara yang instan. Pikirnya di saat itu, dengan cara merampas barang berharga milik orang lain, untuk bisa dia jual sehingga Nanang bisa membeli barang haram favoritnya. Tibalah pada siang hari, sekitar pukul 11.00, Nanang yang masih di bawah pengaruh barang haram narkotika, tiba-tiba melihat seorang gadis remaja yang masih menggunakan seragam sekolah tengah melintas di depan rumahnya sambil mengendarai sepeda motor merek Suzuki Shogun. Gadis remaja tersebut tidak lain adalah Anissa. Ketika Nanang melihat Anissa melintas, di dalam pikiran Nanang di saat itu adalah tubuhnya yang kecil karena dia juga masih remaja SMP berusia 12 tahun akan jadi lebih mudah jika menjadikan Anissa sebagai targetnya. Dan oleh karena itu, melihat Anissa melintas, Nanang kemudian mengambil bambu kurang lebih berukuran sepanjang 5 meter. Dengan bambu di tangannya tersebut, Nanang kemudian menghadang jalan Anissa yang membuat Anissa seketika panik dan langsung menghentikan sepeda motornya. Dalam situasi tersebut, Anissa yang panik, merasa dirinya bingung harus bertindak seperti apa. Hingga pada akhirnya, Anissa hanya membeku dan tidak sempat melakukan tindakan apapun karena Nanang segera mendorong Anissa yang membuat Anissa jatuh dari sepeda motornya. Anissa yang benar-benar semakin panik, di saat itu berusaha untuk kabur sambil berteriak minta tolong. Namun karena situasi di sana sangat sepi, tidak ada orang yang mendengarnya. Tenaga Anissa yang mencoba untuk kabur juga sangat kalah dengan Nanang yang berusaha membawanya dengan cara diseret menuju ke belakang sebuah rumah kosong yang ada di sekitar lokasi tersebut. Anissa yang di saat itu diseret sepanjang jalan akhirnya lemas dan pingsan. Saat dia tengah pingsan tersebut, roknya tersibak hingga timbullah niat otak kotor Nanang untuk meruda paksa Anissa. Alhasil, Nanang melampiaskan nafsu bejatnya dan tidak lama setelah itu, Anissa terbangun dari pingsannya dan hal itu pun membuat Nanang jadi sangat panik.
Di dalam kepanikannya tersebut, Nanang memutuskan untuk melakukan hal yang lebih keji lagi, yaitu dia berpikir untuk menghabisi nyawa Anissa. Nanang kemudian di saat itu langsung mencari benda semacam kain atau tali yang bisa dia gunakan untuk menjerat leher Anissa. Setelah mendapatkan, dia langsung menjeratnya, dan akibat dari jeratan tersebut, Anissa jadi tidak bisa bernafas, dan pada akhirnya terdengar bunyi orokan yang tidak lama setelah itu. Anissa benar-benar tidak bergerak lagi. Dia meninggal dunia akibat tidak bisa bernafas. Seketika ketika Nanang melihat Anissa tidak bergerak, Nanang yang tidak ingin aksi kejinya diketahui oleh orang lain, kemudian memutuskan untuk membuang jasad Anissa. Di dalam kepanikan, Nanang mencari wadah untuk bisa membungkus tubuh mungil Anissa. Entah kemana di saat itu Nanang mencarinya, namun yang jelas saat dia melihat sebuah karung, Nanang pun memutuskan untuk menyimpan tubuh Anissa di dalam karung tersebut. Selain itu, Nanang juga menyiapkan tali untuk mengikat tubuhnya. Setelah itu, Nanang kemudian mengikat kaki dan tangan Anissa, lalu dia masukkan ke dalam karung. Karung berisi jasad Anissa tersebut lantas dia bawa ke sebuah area kebun sawit yang berada di Dusun 3 Lubuk Saban, Kecamatan Pantai Cermin. Agar tidak terlihat mencolok, karung berisi jasad tersebut diletakkan di balik pohon tumbang. Dan agar semakin tersamarkan, Nanang juga menutupinya dengan dedaunan pelepah kering. Setelah itu, Nanang pun langsung melarikan diri ke Medan sambil membawa sepeda motor milik Anissa. Dan sesuai dengan tujuannya, sepeda motor milik Anissa kemudian dia jual di daerah Medan. Motor tersebut laku dia jual hanya sebesar Rp500.000. Bisa kita bayangkan ya sobat, nyawa seorang gadis kecil hanya dihargai Rp500.000. Semuanya demi bisa menikmati narkotika. Singkat cerita, di sisi lain, di hari Kamis tanggal 12 Desember tahun 2024, kedua orang tua Anissa merasa sangat khawatir. Mereka resah ketika putri mereka belum juga pulang sampai pada pukul 3 sore. Tidak seperti biasanya, Anissa melakukan hal ini. Padahal pada pagi harinya, setelah Anissa meminta uang kepada mereka kemudian berangkat ke sekolah bersama temannya dan juga meminta sekalian mengantarkan adiknya yang masih kelas 1 SD, Anissa terlihat baik-baik saja. Padahal mereka juga tahu kalau Anissa di saat itu sedang ujian dan mengatakan akan pulang cepat untuk belajar. Mengetahui Anissa yang tidak kunjung pulang, kedua orang tua Anissa kemudian mencari Anissa kemana-mana, termasuk mencarinya ke rumah teman yang terakhir kali diantarkan pulang oleh Anissa. Namun menurut keterangan teman tersebut, Anissa sudah langsung pulang setelah mengantarkannya. Dan di saat Anissa dicari kemana-mana, Anissa rupanya tidak kunjung ditemukan. Kedua orang tuanya di saat itu sangat panik, kemudian memutuskan untuk melaporkan kehilangan putri mereka tersebut ke Polsek Pantai Cermin. Di saat mereka membuat laporan tentang orang hilang, di saat itulah sayangnya, laporan tersebut ditolak oleh pihak kepolisian karena dianggap hilangnya korban belum dalam waktu 24 jam sesuai prosedur yang berlaku. Meski begitu, orang tua Anissa tidak putus asa. Meski mereka kecewa terhadap kepolisian, tetapi mereka tetap mencari keberadaan Anissa secara mandiri. Dibantu oleh para kerabat serta warga sekitar, mereka mencari keberadaan Anissa hingga keesokan harinya. Keesokan harinya tersebut, tepat di hari Jumat tanggal 13 Desember tahun 2024 sekitar pukul 3:30 sore. Saat mereka melakukan penyisiran ke area kebun sawit yang jaraknya hanya 100 meter dari rumah Anissa, salah satu warga yang mencari Anissa, yaitu pamannya sendiri yang bernama Safarudin, tiba-tiba melihat ada sesuatu yang mencurigakan. Dia sempat melihat sebuah karung goni di balik pohon tumbang dan tertimbun oleh daun pelepah kering. Di saat dia melihat karung goni tersebut yang sangat mencurigakan, Safarudin sebenarnya sudah mulai gelisah. Hatinya seperti berbicara, dia harus membuka goni tersebut untuk melihat isinya. Akhirnya Safarudin pun mendekati dan mulai memeriksa karung tersebut dengan melihat bagian luarnya. Tak lama setelah memperhatikan karung tersebut, Safarudin mencoba untuk membuka. Dan disitulah dia dikejutkan. Dia melihat adanya tangan dan kaki yang menerawang jika dilihat dari luar karung. Di saat itu Safarudin langsung berteriak memanggil warga dan juga kedua orang tua Anissa karena entah mengapa dari proporsi tubuhnya mirip sekali dengan Anissa yang hilang. Dan setelah kedua orang tua Anissa mencoba mendekati karung tersebut, di saat itulah mereka memeriksa dan betapa terkejutnya mereka dan hancurnya hati mereka saat menyadari jika memang benar tubuh di dalam karung tersebut adalah tubuh Anissa, putri mereka yang hilang sejak kemarin. Atas temuan tubuh Anissa yang dalam kondisi begitu mengenaskan, tanpa busana dan di dalam karung goni, pihak keluarga langsung melaporkannya kepada polisi. Setelah mendapatkan laporan, Kapolsek Pantai Cermin bersama tim Inafis Polres Sergai segera datang ke lokasi kejadian untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Jasad Anissa kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Tebing Tinggi untuk proses otopsi. Dari hasil otopsi, tidak ditemukan luka bekas senjata tajam di tubuhnya. Namun ditemukan luka memar di area leher, bekas jeratan.
sehingga diketahui Anissa meninggal karena kehabisan nafas akibat dijerat lehernya. Selain itu, juga ditemukan cairan pria di kemaluan Anissa, yang berarti sebelumnya Anissa juga sempat dilecehkan oleh sang pelaku. Dan setelah mengetahui putri kesayangan mereka diperlakukan dengan sangat keji dan sadis, orang tua Anissa tidak kuasa menahan tangis. Kedua orang tuanya bertanya-tanya, apa salah mereka dan anak mereka sehingga anak mereka harus diperlakukan seperti itu. Mereka berharap polisi bisa segera mencari pelaku dan harus memberikan hukuman setimpal kepada pelaku. Sementara itu, setelah jasad Anissa selesai diotopsi, jasadnya pun diserahkan kembali kepada keluarga. Jasad Anissa pun disemayamkan di rumahnya di Dusun 3, Desa Lubuk Saban, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai. Kemudian, mendiang Anissa dimakamkan di TPU Desa Lubuk Saban. Ratusan warga dan sanak keluarga mengantarkan jasadnya ke tempat peristirahatan terakhirnya. Isak tangis tidak henti-hentinya mengalir dari orang-orang yang mengenal baik Anissa, khususnya kedua orang tuanya dan sahabat-sahabatnya yang sering dia antarkan. Di sisi lain, setelah menemukan jasad Anissa di dalam karung goni di area kebun sawit, polisi terus melakukan penyelidikan mendalam dengan meminta keterangan saksi dan juga mencari alat bukti untuk mengungkap siapa pelakunya. Di lokasi ditemukan jasad Anissa, polisi menemukan barang bukti yang diduga milik pelaku, yaitu helm berwarna hitam. Dan selain itu, polisi juga menemukan bukti CCTV milik warga di sekitar lokasi yang biasanya dilalui oleh Anissa. Dalam rekaman CCTV, terlihat Anissa ternyata sempat mengantar temannya sebelum memasuki gang yang mengarah ke rumahnya. Namun setelah itu, Anissa tidak pernah terlihat lagi. Singkat waktu, setelah melakukan penyelidikan mendalam dari keterangan saksi dan bukti-bukti yang ditemukan, polisi akhirnya berhasil mengidentifikasi pelakunya, yang ternyata adalah seorang pria yang bernama Heri Fadli Nasution alias Nanang. Atas bukti yang sudah dikantongi oleh polisi segera memburu Nanang. Hingga pada hari Minggu tanggal 15 Desember tahun 2024, sekitar pukul 19.30 malam, tim gabungan Satreskrim Polres Serdang Bedagai bersama Subdit Jatanras, Ditreskrimum Polda Sumut berhasil menangkap pelakunya, yaitu Nanang, di rumah orang tuanya di Dusun 1 Desa Pematang Tatal, Kecamatan Perbaungan, Serdang Bedagai. Setelah sebelumnya dia kembali dari Medan untuk menjual motor milik Anissa. Saat dia hendak ditangkap, Nanang sempat berusaha melawan, dan dia akhirnya dihadiahi timah panas di kedua kakinya. Dan baru setelah itu Nanang berhasil dilumpuhkan. Nanang pun kemudian dibawa untuk dimintai keterangan dan dilakukan pemeriksaan yang lebih lanjut. Setelah didesak dan ditunjukkan barang bukti yang ada, Nanang tidak bisa mengelak. Dia lantas langsung mengakui perbuatannya dan juga menceritakan detail kronologinya kepada pihak kepolisian. Nanang mengaku jika dia adalah pengguna barang haram narkotika dan tujuannya menghabisi nyawa Anissa karena ingin menguasai harta benda milik Anissa, yaitu sepeda motornya, untuk dijual dan uangnya untuk dibelikan barang haram. Nanang juga mengaku kepada polisi jika saat membawa Anissa setelah menghadangnya di jalan, Nanang yang di saat itu melihat roknya tersibak. Dengan kondisi yang masih pingsan, dia ingin menyalurkan hasrat nafsunya, sehingga dia melakukan tindakan yang bejat. Setelah tindakan tersebut, dia melihat Anissa bangun, dan di saat itulah Nanang panik, dan dia memutuskan untuk menghabisi saja nyawa Anissa, dan lalu membuangnya dengan cara diikat dan dimasukkan ke dalam karung goni. Kemudian, barulah dibuang ke area kebun sawit. Dan saat diperiksa oleh tim kepolisian, Nanang juga dinyatakan positif memakai narkotika. Dan atas perbuatan kejinya tersebut, Nanang pun dijerat dengan pasal 340 subsidiar pasal 338 KUHP tentang penghilangan nyawa berencana atau penghilangan nyawa biasa, pasal 365 ayat 3 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan kematian, serta pasal 76E Jungto 81 ayat 1 subsidiar 76C Jungto 80 ayat 3 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang kekerasan seksual terhadap yang di bawah umur. Nanang pun terancam hukuman maksimal mati atau seumur hidup. Itu dia sobat, kisah dari Anissa yang dihabisi nyawanya oleh seorang pecandu narkotika yang bernama Nanang. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini?